Saya lagi puyeng nih sama ayat-ayat yang dibilang ini apa tepat metafor, yang ini bukan gitu kan. Ini saya Ah, lagi bingung, jangan ditambah lagi kebingungannya nih Kang Awi nih. Aduh, gimana sih? Baik, saya mungkin mengiyakan apa yang disampaikan Kang Jul tadi, Pak Jordan ya. Pak Jordan, mungkin pernyataan dari sahabat saya agak sedikit saya benarkan dan tolong mungkin Bapak menjawab bagaimana ketika maaf ya Pak ya. Ketika Bapak bisa membedakan bahwa ini metafor, ini ayat kiasan, ini ayat asli atau ayat yang maksudnya yang letterlek lah gitu kan. Ya, karena juga selain itu ada Pak, sering saya menemukan kalimat-kalimat yang bertabrakan dengan bahasa ini ya, bahasa umum yang kami miliki atau yang merupakan bahasa baku lah kalau saya katakan. Contoh, ya kan, di apa istilahnya? Digenapi gitu kan. Digenapi maknanya ternyata kalau saya katakan kabur. Bukan kabur dalam menurut hemat kami ya, tentunya hemat kami dalam artian setelah kami belajar banyak bahasa Indonesia tentunya. Itu bagaimana Bapak mensikapi itu semua, Pak? Ya, karena ini terus terang akan menjadikan ketidaknyamanan. Silakan. sebentar dulu, kita apa ini? Lihat search di saya. Ya, saya lihat Pak. Silakan dijelaskan Pak. Ini Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Oke? Jadi inilah makanya saya katakan tadi ular itu sebenarnya ada, tetapi ini adalah gambaran-gambaran ya, sedikit mengandung metafor. Tapi dalam Wahyu itu sudah begitu jelas. Oke, Pak? Ini ular itu yang si iblis itu gimana tuh? Nah, itu makanya saya katakan di dalam kejadian tadi itu ada mengandung pengertian metafor. Tetapi kami itu bukan iblis, kata tadinya kan kata Pak Jordan bukan iblis. Itu cuma ular. Di dalam ayat ini kan ini ayatnya yang tadi ular gimana nih? Ini kan ayat berapa ya? 3 ayat 14. Nah, ya kan di sini. Ya. Ya kan, ini dia si ular ini. Ayat 14 ini itu bukanlah metafor, tapi ular sungguhan ini. Ya kan? Ya. Betul. Yang katanya bukan yang katanya dalam kitab kejadian itu ular sungguhan. Nah, bukan iblis. Kan gitu kata Pak Jordan tadi kan? Iya, betul. Itu yang dari ular. Sabar, Pak. Naga itu si iblis. Apa? Gimana ulangi? Kan katanya gini, dalam kitab kejadian itu yang kan tertulis nggak ada iblis di situ, itu kan ular. Ya. Ular kan. Nah, tapi kenyataannya dalam kitab Wahyu itu ternyata si iblis itu adalah ular. Nah, makanya saya katakan di dalam kejadian 3 itu ada mengandung metafor, tetapi ada ular yang sungguhan, memang ular sungguhan. Yang kitab kejadian itu tersungguhan atau bukan? Ular sungguhan. Sabar Pak. Ular di dalam ayat 14, Bapak lihat kan saya punya sersin ya. Ular sungguhan kan? Iya, ayat 14 ya. Dalam kitab Wahyu itu ular sungguhan juga. Sabar, jangan dulu ke situ Pak. Satu-satu saya mau terangkan ini. Ayat 14 ini ular sungguhan ya. Ular sungguhan. Nah, ayat 15 ini sudah mengandung metafor Pak. Sebuah gambaran. Nah, ayat 15 ini yang saya katakan di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi ayatnya yang ke-14 ini memang ular betulan. Nah, nanti metafornya nanti mengandung terdapat di dalam ayatnya yang ke-15, Pak. Dalam kitab Wahyu itu yang itu metafor atau ular beneran? Ya jelas ini yang mengandung ya namanya Wahyu ini, Pak. Ada dua-duanya itu, Pak. Iya, betul Pak. Kami pertanyaan saya dalam kitab Wahyu itu metafor atau sebenarnya? Beda loh Pak. Metafor dengan sebenarnya itu dengan reality itu beda loh Pak ya. Jadi jangan disamakan Pak. Metafor dengan kalau dalam dua-duanya di sana Pak. Sebab terus terang dalam kitab Wahyu itu mengandung nubuatan gitu loh Pak. Loh, dalam kan seperti yang Bapak bilang dalam kitab Kejadian yang
Itu ular sebenarnya, iya kan? Nah, dalam ayat 15-nya itu adalah metafor. Oke, metafor. Saya tanyakan dalam kitab Wahyu itu metafor atau sebenarnya ular sebenarnya? Saya sudah bilang kan tadi ayat 14 itu ular sungguhan, ya kan? Ya, ular sungguhan ayat 15-nya. Betul, 14. Ini 14 Ya, ular ini sungguhan. 14. Ular itu akan berjalan dengan perut. Oke, Ya kan? oke, nggak masalah. Nah, sementara dalam kitab Wahyu itu kitab Wahyu itu Jangan ular dulu ke situ, Pak. Jangan dulu, Bapak. Jangan dulu langsung ke kitab Wahyu. ayatnya. Jangan dulu ke kitab Wahyu kalau Bapak tidak baca ayat 15. Kalau Bapak baca 14 langsung ke kitab Wahyu, Bapak akan kebingungan. Bukan kebingungan, Pak. Bukan saya yang Ya bingung, jelas, Pak. karena hal-hal yang memang katakanlah itu nyata kemudian dimetaforkan lagi, ini jadi bingung. Ya, gini loh. Nanti sabar dulu. Nanti di ayat 15 baru itu ada mengandung metafor, Pak. Oke, paham. Jadi yang 14 ini itu memang secara via dan itu memang seperti itulah ceritanya. Nah, di dalam ayat 15 baru itu mengandung metafor. Makanya saya kalau ayat 14 saya tidak berani kutip Wahyu 12 tadi. Nanti di ayat 15 saya berani kutip itu, Pak. Begitu. Oke, Saya paham. nyambungkan sedikit, Bang. Bukan tidak menghargai apa yang Abang sudah jawabkan, bukan. Cuma kalau kita baca dengan seksama antara 14 sama 15 ini ada korelasinya, ada sambung, ini menyambung ini. Ya kan? Iya, betul, sambungan. Kan tapi di dalam Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini kan kata ganti orang kedua ini. Di depannya dia berarti. Di depannya Tuhan. Tuhan ini ngomong di depannya sang objek itu tadi. Antara engkau dan perempuan ini. Nah, ini udah mulai objek kata ganti orang ketiga kan gitu. Nah, jadi ada sambungannya antara ayat 14 dan ayat ke-15. Terus tadi Abang sampaikan bahwa ayat 14 ini bukan metafor, ayat ke-15-nya metafor. Sementara ini sambungannya. Ini kan anak kecil juga tahu nih kalau ini adalah sambungan dari ayat 14 gitu loh, Bang. Itu masalahnya, Bang. Tapi ya silakan nanti Abang yang jawab dengan cara Abang. Silakan, Bang. Masih. Oke, kenapa saya katakan itu metafor? Karena di situ dikatakan antara keturunanmu dan keturunannya. Ya kan? Keturunan si ular dan keturunan si perempuan. Oke, paham? Makanya saya ambil itu ayat di kitab Wahyu, Pak. Karena keturunan yang mana yang dimaksud kan tidak dijelaskan di dalam ayat selanjutnya keturunan yang mana yang dimaksud. Ya keturunannya lah. Keturunan Ya sang keturunan ular yang sama mana? keturunan Kalau Bapak perempuan bilang itu keturunannya, siapa keturunannya itu? Ya keturunannya Kami juga. namanya anak cucunya lah kalau keturunan, apalagi. Emang ada Ya artian lain? keturunan keberapa dari Hawa? Ya enggak, sudah langsung keturunan pertama sudah masuk. Keturunan itu kan dari mulai anak, cucu, cicit sampai terus ke bawah itu kan ada keturunan. Enggak perlu disebutkan lagi keturunan keberapa, nanti kita ngitung-ngitungnya rumit malah. Keturunan ke-14mu akan bermusuhan dengan repot kita ngitungnya, Bos. Langsung keturunan dari mulai anak kita itu sudah keturunan kita. Kan gitu. Janganlah dibikin rumit. Aduh kawan. Iya, Udah betul, berat lebih hidup baik ini. kita Jangan hitung kita bikin berat uang lagi. daripada hitung keturunannya ini, Pak. Kalau uang kan lumayan. Iya, artinya seluruhnya lah, seluruh keturunannya si ular sama keturunan si perempuan ini seluruhnya dari mulai yang keturunan pertama sampai keturunan terakhirnya akan seperti itu. Oke deh, saya ikuti alur Tapi enggak loh ya, cerita. saya enggak Tapi memaksakan betul juga kehendak, saya pertanyaan itu, menghormatin Pak. Abang. Saya Ya. nanti ketika Sambil ngopi, Bapak sambil memaksa, Sambil ngopi. nanti Sambil ngopi Bapak dulu, mem- sambil ngopi. Janganlah ketika Bang Bapak- tanya keturunan keberapa, susah nanti saya pula ngitung-ngitung nanti kan kacau itu. Lagian nggak Ya, Pak, dapat ketika warisan. Bapak Enggak memaksakan dapat warisnya. pertanyaan, Enggak Ya, dapat warisnya. ketika Ya, Bapak lanjut, memaksakan Bang. pertanyaan itu kepada saya, baru pemikiran saya agak gimana ya, ngikut saja. Tapi ada Maaf, bagusnya sebentar. juga pertanyaan ini.
Maaf sebentar, Sekepel maaf itu bos. ngotot, tetapi ternyata yang mengatakan di sini kan diadakan permusuhan, ya kan? Permusuhan di sini yaitu tentang dosa, Pak. Ini Kalau mau saya dibawa telusuri. kemana? Tapi ini terus diskusi? terang ini terus terang bagaimana orang manusia itu selalu digoda oleh si keturunan ini, keturunan ular ini. Ya kan, tetapi nggak mungkin kan yang dimaksud di sini ada ular, misalnya ular king cobra, nggak mungkin keturunannya yang nantinya akan mengeremukkan tumit. Jadi kan di situ ada Godanya gimana, permusuhan, makanya saya katakan ini dengan ada kata permusuhan ini itu mengandung metafor di situ, Pak. Cara menggodanya tadi gimana itu Pak Jordan? Ya itu caranya menggodanya itu namanya di dalam roh. Iblis kan itu Ya. roh, ya kan. Pisang Jadi gorengnya dia dimakan dulu, menggoda. pisang gorengnya. Sabar dulu, nanti saya hilang konsentrasi, pikiran saya jadi gimana? Bisa rokok ngopi dulu biar konsentrasi itu loh. Enggak, ketika saya ngomong kemudian ada suara yang artinya Oh, iya, memotong, itu hilang konsentrasi saya. Jadi kan itu Enggak. ular roh. Jadi cara menggodanya itu bukan masuk di dalam hal-hal yang kelihatan, tapi dia masuk lewat apa? Di dalam alam roh kita, Pak. Kan kita manusia. Kalau menurut Alkitab itu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dia masuk dalam alam roh dan kemudian merangsang jiwa kita, Pak. Yaitu pola pikir kita, jiwa kita. Yang dia pakai itu adalah pikiran kita. Nah, di dalam pikiran jiwa, kalau di dalam Alkitab itu ada 3 kategori, 3 ya. Pikiran, kehendak, dan emosi, kemauan. Kalau di dalam alam roh kan roh manusia, roh iblis, dan roh Tuhan itu. Begitu. Terus membedakan Roh Kudus dengan Roh Iblis tadi yang di dalam jiwa manusia, dalam diri manusia itu gimana? Nah, mau melebar lagi ini tapi nggak apa-apa. Iya kan katanya tadi Iya, ada iyalah. Roh Iblis Ah, yang kan itu ada masuk ke kaitan. dalam Memang manusia. Kan Ini iblis memang juga roh. kalau kita membahas sesuatu, iya memang kalau kita membahas sesuatu memang harus ada kaitannya dengan katakanlah akar-akarnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam akar, di situ ada akar serabut, ada akar tunggal. Nah, memang akan jadi seperti itu. Pohonnya apa? Larinya seperti itu, tapi Jordan, tidak pohonnya itu apa-apa. Tapi nanti kita akan kembali. Ya, Bang Aduh, Jordan, pening aku bang. pohonnya itu apa tuh? Kepala aku pening bang. Pohonnya apa itu? Ada akar-akarnya tuh. pohon Iya. akar kan tadi kan sudah kita membahas tentang manusia itu kan. Nah, saya menjelaskan bagaimana tadi ada pertanyaan, dia ngomong bagaimana iblis itu menggoda, ya kan? Nah, cara iblis menggoda itu memang kalau secara yang kita lihat sekarang ini secara nyata itu sepertinya tidak ada. Artinya ya gimana ya? Pak Itu Jordan, tidak terlalu ribet gimana, jawabannya Pak tetapi- Jordan. Ribet Sabar. ini aduh. Ribet. Mending pala aku, Jawabannya Pak simpel Jordan. aja sebenarnya tuh. Bilang I love you aja susah banget. Ah ya itu sudah ya susah. Nah, tapi begini Pak, tapi kalau kita bilang I Kita love jadi you itu masih dapat normal- khotbah di normal gereja ini saja. rupanya ya. Itu sabar, kalau kita tertarik kepada perempuan itu, kemudian kita cinta, kan itu mas karunia Tuhan. Persoalannya bagi kami orang Kristen, ketika belum ada pernikahan atau pemberkatan atau Oke. tumpang tangan dari hamba Tuhan, kemudian kita sudah melakukan seks, nah, itu dosa itu Pak. Oke, simpel aja Ya begini kan? Pak Jordan. Begini aja. Jangankan itu Pak. Begini sedikit aja nih. Kira-kira kalau saya mengatakan begini, Pak Jordan, godain aku dong. Gimana tuh Pak Jordan? Siapa yang makanya kan begini, ketika dia bertanya begini, godain aku dong, kan pastinya saya akan berpikir, ya kan? Apa saya langsung oke saja seandainya yang ngomong itu adalah seorang nenek? Mikir nggak? Tapi kalau cewek, Pak, Nah ini kan perbedaannya. Kalau yang menggoda itu cewek, kan ada kalanya
kita langsung gairah kita dengan dirahin nafsu kedagingan kita yang sudah tertular oleh dosa, otomatis 60% oke, ya kita godanya gimana? Tetapi Pak, ketika dia memiliki roh, itu disitulah peranan Roh Kudus itu Pak. Dia mengingatkan sebelum kita melangkah, sekalipun kita sudah birahi, sudah nafsu sekian, katakanlah sudah mencapai titik didih 100 derajat Celcius Pak, tapi Kalau kita tetap tidak masih itu memiliki Roh dibimbing Kudus yang menyatakan itu dosa. Pak Jordan, kira-kira bidat itu dibimbing Roh Kudus apa Roh Iblis tuh Pak? Yang mana Pak? Bidat di dalam kekristenan itu kan karena berbeda denominasi. Oh, aduh, ini akar serabut, ini akar tunggal atau akar apa lagi ini? Loh, kan tadi kan kita ini bicara Pak Jordan pohon. bilang, maaf Pak Jordan, tadi Pak Jordan bilang kalau apa namanya roh iblis itu kan berupa roh yang mengganggu yang menggoda di dalam manusia. Nah, makanya bagaimana cara kita membedakan antara Roh Kudus dan Roh Iblis yang menggoda manusia itu gitu. Nah, sekarang kalau sudah bisa dibedakan, sekarang di dalam kekristenan sendiri kan banyak bidat-bidat itu Pak Jordan. Sekarang bidat itu kan pasti diganggu oleh iblis itu. Nah, siapa yang paling benar di antara roh-roh kudus itu? Karena Roh Kudus itu roh Tuhan, Pak. Jangan salah, Roh Kudus, roh Tuhan itu tidak mungkin menyesatkan manusia. Kan begitu Pak? Oke Pak, ini kan masalah. Kalau bidat kami katakan mereka itu sesat. Kalau memang sudah dikatakan bidat Pak, itu sudah sesat bagi kami. Terus berarti roh iblis yang membuat pemahaman terhadap mereka kan? Ya, arti kata kan, ya contohnya si ular ini kan dia tahu ketika Tuhan berfirman kepada Adam, kan dia tahu apa perkataan Tuhan kepada Adam. Kemudian dia ngutip, dia sampaikan kepada si iblis, si Hawa, ya kan, dengan rayuan, dengan ini, akhirnya perempuan itu makan, ya kan. Nah, ini ada satu rahasia yang mungkin dari Kristen juga, dari Kristen maupun apalagi Muslim, banyak yang belum tahu Pak. Ini peristiwa ketika ada Hawa makan buah itu, pertanyaan Pak di situ. Ini sebelum Bapak bertanya, saya yang kasih tahu ini Pak. Oh, iya, jurus rahasia. Ini Pak, kan iya betul. Kan di situ kan sudah dikatakan kepada Adam, kalau engkau makan pasti engkau akan mati, ya kan? Nah, kan Hawa makan, pertanyaan, ketika Hawa makan, apakah mereka sudah mati atau dalam kata lain di dalam bahasa Alkitab, apakah mata Hawa sudah terbuka pada waktu itu? Belum. Ya mana aku tahu. Nah itu. Jadi pada waktu tahu. itu apakah firman Tuhan itu, hukuman itu tidak berlaku Pak? Nah, kalau itu di dalam kepercayaan Kristen dia tidak tahu kami Pak. Nah kalau itu makanya saya mau katakan tapi ini. kalau menurut saya Tuhan itu tidak mungkin berbohong Pak. Apalagi itu Hawa janjinya sudah dia. makan. Pertanyaan saya, Iya, Hawa sudah tapi makan. kehidupannya- Lalu kenapa dia tidak terbuka Pak? Tapi Ya kan terserah hidupnya masih sampean, Iman, sampean kok. 50 tahun lagi Pak. Berarti dia tidak langsung mati di situ. Iya nggak Pak? Boleh saya tanya Pak Jordan? Ini dari tadi saya bingung ini, yang dibahas itu PL terus ini. Padahal setahu saya itu PL kitabnya orang Yahudi, nggak ada urusannya dengan Kristen. Kenapa dibahas sampean ini? Kan lucu. Oke, mana Yahudi di sini? Mana Yahudi? Ini begini. Enggak. Pak, sabar. PL itu kitab Yahudi, bukan kitabnya Kalau sampean. misalnya Kitabnya sampean kan PL. PP. Bible PP itu. Nah, begini Pak. Tentang kalau ketuhanan Kristus Yesus saya itu mau keluar kitab dulu. sampean. Karena Yahweh jelas bukan Yesus, ngapain bahas-bahas kitab PL? Nggak nyambung. Ayo bahas kitab PL PB saja. PL nggak nyambung, ini bukan Yesus Tuhannya di kitab PL. Nah, kalau saya itu ingin bertanya seperti inilah. Apakah ular-ular sekarang itu adalah keturunan dari iblis? Pak Jordan, silakan. Enggak.
Enggak, itu ular yang ada di dalam Taman Eden itu adalah ular yang berbeda dengan ular yang lain, Pak. Metafora gitu. Enggak, ini ular yang memang sungguhan, karena memang ular di situ ada ular cerdik. Yang saya katakan metafor itu ayat 15 tentang kutukan itu, Pak. Iya, maksud saya bertanya apakah ular-ular sekarang nih, ya binatang-binatang ular sekarang itu apakah itu keturunan iblis? Bukan itu, bukan ular itu yang dimaksud di dalam ayat itu, Pak. Seperti harimau kan ada berapa macam spesies ya dia. Enggak, harimau, kucing juga beda. Saya bacakan ayatnya nih, di Kejadian 3 ayat 13 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Ingat, ternak itu otomatis binatang, dan di antara segala binatang hutan. Nah, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, ini berarti yang berjalan di atas perutnya apa itu coba kalau bukan ular? Iya, memang betul ular. Kan berdampak semuanya ketika Adam makan. Iya, yang saya tanyakan bukan yang saya tanyakan itu, ular sekarang, binatang ular sekarang itu apakah itu keturunan iblis? Saya tanya itu. Jadi bukan dari itu. tahu pikir-pikir nih, Bang. Bukan. Ada si ular yang saya sudah katakan bukan. Ada ular yang lain yang ada yang dimaksud di situ. Lah, bukan ular king cobra. Ular apa? Bukan ular itu. Makanya ketika itu masuk ular apa itu? Iya, ular apa itu? Kalau seandainya itu ularnya berbentuk roh. Ularnya berbentuk roh. Bukan, dia bukan berbentuk roh. Yang saya maksud di dalam ayat 15, ketika ada permusuhan di sana itu baru mengandung metafor. Bang Jordan. Lah tadi kan barusan Anda ngomong bahwa iblis itu adalah roh. Gimana? Iya, tetapi ayat 15 yang katakanlah sudah metafor situ, maka pengertian itu agak dalam jauh sekali pengertian di situ. Jadi saya bantu Bang Jordan. Memang sih ada ular yang makan debu, tapi ular cacing Bang Jordan. Saya bantu ya biar lurus. Cacing mungkin. Berarti Anda menolak bahwa ular yang berjalan di atas perutnya itu bukan binatang iblis itu kan, bukan keturunan iblis. Ya bukan, itu ular lain itu, Pak. Ular lain. Nah, justru itu ular yang menggoda Adam dan Hawa kan kalau di dalam Bible Bapak. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah menurut Bapak ular yang ada di dalam Taman Eden itu mewakili seluruh ular atau cuma spesies ular tertentu yang di situ, Pak? Di Islam nggak ada Taman Eden lah, di Islam nggak ada Taman Eden. Nggak ada. Di Islam nggak ada Taman Eden. Yang ada taman kota. Di Islam adanya taman kota, Taman Eden kan dekat Sungai Tigris sana itu. Kalau ya, saya bertanya ular ini, saya tuh nggak dapat jawaban. Ini ular sekarang nih yang beranak pinak nih. Mungkin maksudnya ular kabut, ular apa itu? Apakah itu keturunan iblis? Kalimatnya seperti itu. Bukan Tadi itu. Anda Sekarang begini, Pak. ngomong. Kenapa ada ular anaconda sama ular king cobra itu sama nggak? Ya sama-sama ular lah. Emang apa bedanya? King Cobra juga ular. Ini masih bahas ular. Masih bahas ular. Iya, makanya saya bingung. Izin sebentar cerita mengenai soal ular makan debu ini. Jadi ada orang dari pihak sebelah mengatakan ular makan tikus, kata Pak Jordan kan. Ular makan tikus. Ternyata tikusnya itu banyak debunya gitu. Oh, iya, ini benar, ini benar. cerita itu ya. Nah, oh ya, Mas setuju Jordan, Bang Dewa, setuju. Setuju. Semabuk-mabuknya ular, sebentar. Semabuk-mabuknya ular, dia tahu kok makanannya itu tahu. Bahkan dulu ya ada cerita seperti ini. Ketika ada ular berpasangan ya, beliau mau kawin. Tetapi si betinanya pengen supaya ular itu nyari makanan dulu buat dia, nyari minum. Nah,
pada saat si betina itu minta minum, keluarlah si ular jantan itu mencari minum. Ternyata yang ditemuin sama dia itu Jack Daniel, minuman keras, ya kan? Mabuk nih. Nah, diminum dulu sama dia, Pak. Bang Dewa, jadi pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya ular apa yang minum? Lanjutin dulu. Ular apa yang minum nih? Nah, pokoknya intinya si ular itu minum, ya kan? Minum. Jadi ularnya yang minum itu apa itu? Iya, dia mabok. Ularnya mabok, Pak. Begitu ular yang mabuk itu sebentar dulu. Begitu ular itu mabok, dia pulanglah menemui si betina. Ternyata si betinanya mati. Si ularnya nangis, Pak, di situ. Nangis. Nggak taunya bukan ular yang mati, itu pralon gitu. Karena mabok. Nggak ada pembahasan lagi, ada izin lep. Lu mau asal bahas ular mulu. Mana Bang Dewa? Mana? Kangenan dulu, Bang. Boleh. Nggak, ini diundang, ada yang undang Dewa, nggak enak soalnya. Kang Dewa, ini saya yang jadi moderator loh ini. Ini kayaknya tadi sudah mentang-mentang saya jadi ini. moderator langsung benci gitu kan, nggak mau di sini. Enggak, mau Saya makan nggak malam enak dulu. nih rasanya Makan malam dulu bentar sama Luna Maya. Udah Jangan janjian. makan ular. Mana Bang Dewa ini? Bang Dewa makan ular. Jangan makan debu ya Bang Dewa. Iya. Luna Maya udah nungguin nih sama Cutari. Iya. Banyak semuanya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, kalau ada belokan belok, lurus. Oke, kita nggak keluar topik lah ya. Kita mau lanjutin pertanyaan yang ringan-ringan aja nih, Bang Jordan. Kaitannya sama tadi disebutkan, udah kita terima ya. Nggak boleh ada yang protes pokoknya nih. Iya, tapi jangan ular mulu, pusing. Harus diterima apapun yang jadi jawaban. Ya kan, kalau masalah puas nggak puas, Bang Jordan itu bukan alat pemuas. Jadi nggak perlu harus merasa puas dulu. Lanjutan pertanyaan, Bang Jordan. Nah, yang dimaksud dengan ular tadi itu apapun ular itu lagi. Ada ular lagi. Enggak, ini lanjutan. Tapi agak bergerak sedikit daripada yang tadi. Ular yang tadi disebutkan itu punya keturunan enggak? Ya dikatakan di situ punya keturunan, jelas ada keturunan. Tetapi keturunan di situ sudah mengandung metafor, Pak. Sekali lagi. Artinya bukan keturunan secara asli gitu. Ya, keturunan di sini adalah keturunan masalah waktu, Pak. Jadi ya memang agak sulit untuk mau mengartikan ini, Pak. Tetapi sedikit gambaran itu di dalam Wahyu, Pak. Ya, saya paham itu nyambungnya nanti ke ular tua yang disebut iblis, yang kemudian dilemparkan ke bumi kan gitu. Yang kaitannya sama Mesopotamia kan. Saya paham itu, saya paham. Makanya, pertanyaan selanjutnya, apakah ular yang atau iblis yang tadi dimaksud punya anak keturunan? Kenapa? Karena ini konsekuensi daripada ayat ke-15 tadi itu, karena di situ sudah disebutkan ada keturunan. Nah, kalau kenyataannya sekarang ular yang tadi dimaksud atau iblis itu nggak punya keturunan, artinya ayat ke-15 tadi itu bermasalah juga kan gitu, nggak bisa kita tinggalkan begitu saja. Tapi silakan Bang Jordan jawab dengan caranya, Bang Jordan silakan. Oke, karena terus terang di dalam mungkin saya yang belum menemukan ayat yang begitu jelas di dalam Alkitab itu, tetapi ini agak sedikit asumsi karena saya juga belum ada dalil. Jadi persoalannya di sini apa Bapak menerima asumsi ini atau gimana nanti kalau saya usah, Pak. Pak Jordan mending nggak usah, kalau asumsi nggak usah, sudah bilang aja nggak tahu, udah beres. Iya kan memang jelas di situ keturunan yang mana itu, tetapi yang jelas saya sudah katakan itu di dalam Wahyu, Pak. Jadi makanya itu ketika itu mengandung metafor itu mengandung pengertian yang agak luas, Pak. Ada hubungannya dengan Yesus, Pak, itu. Intinya di situ tentang Yesus, Pak, di situ. Yesus yang mana lagi ini, aduh. Itu perjanjian baru, Tuhan Yesusnya orang Kristen. Di mana di perjanjian baru atau Tuhan Yesus di mana? Itulah makanya saya katakan di dalam ayat ini metafor ini memang agak sulit, apalagi kami saja orang Kristen sering bertanya-tanya. Kami tahu siapa nanti hamba Tuhan yang nanti akan menjelaskan itu, sebab Daniel 12 ayat
4 itu sudah dinyatakan. Jadi nantinya kesempurnaan itu akan datang waktunya sesuai di dalam Korintus. Pengetahuan kami sepinter-pinternya dia, Pak. Orang percaya dia ada gelar profesor teologi ya, master teologi atau apapun, dokter apa segala macam, dia punya titel, tetapi pengetahuannya sekali lagi tentang Alkitab ini tidak akan sempurna, Pak. Karena pengetahuan juga itu akan lenyap dan yang sempurna itu akan datang, Pak. Nah, siapa yang akan menerangkan itu? Nanti nubuatan itu yang akan digenapi, baru kesempurnaan itu akan tercapai, Pak. Jadi kami memahami Alkitab ini sesuai dengan apa saja yang bisa. Singkat saja jawabannya, Pak, nggak tahu, udah beres. Ya udah dikatakan tadi di situ. Sedikit Pak Jordan. Berarti Roh Kudusnya nggak berfungsi ya? Bukan Roh